Sekali para malaikat ini memilih setia kepada Allah atau memberontak kepada Allah, pilihan tersebut tidak dapat diubah lagi. Kemarin kita sudah mendengar bersama-sama sinopsis dari film Legion ini. Dan kali ini kita akan membedah dan menganalisis film ini. Film yang sangat menghujat karya penebusan yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia. Dan menugas kemurnian Bunda Maria yang adalah Theotokos atau Bunda Allah. Dan film ini cukup membuat beberapa dari kita akan menjadi bertanya-tanya. Film yang disutradarai oleh Scott Stewart ini mengisahkan tentang keputusasaan Tuhan terhadap manusia, sehingga membuat malaikat agung Michael yang adalah pemimpin tentara surgawi menjadi iba terhadap manusia, sehingga ia memutuskan untuk memberontak kepada Tuhan demi menolong manusia. Film ini tercipta akibat imajinasi dari si sutradara yang mengandaikan bagaimana jika Tuhan tidak lagi berpihak kepada manusia. Dan apa yang terjadi jika seandainya kisah yang ada dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 7-9 terjadi sebaliknya. Dan bagaimana kalau seandainya Bunda Maria yang tak bercela tidak benar-benar suci, dan masih banyak lagi. Semua itu diandaikan oleh si sutradara Scott untuk membuat film ini, dan hal itu juga yang menjadi alasan mengapa film Legion ini dibuat. Salah satu keganjilan dalam film ini adalah bahwa Tuhan telah kehilangan kepercayaannya terhadap manusia dan memutuskan untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Untuk melakukan pekerjaan penghancuran ini, Tuhan mengirim malaikat yang dipersenjatai dengan senapan mesin yang dipimpin oleh malaikat agung Gabriel. Film ini menyajikan suatu pembalikan peran yang sangat-sangat ekstrim. Alih-alih mengalahkan setan dan para malaikat pemberontak dalam pertempuran surgawi yang hebat seperti yang tertulis dalam Wahyu bab 12 ayat 7-9, film ini justru menampilkan malaikat agung Michael sebagai malaikat yang jatuh dan memberontak terhadap Tuhan. Menurut saya, film ini secara terang-terangan memproklamirkan paham satanik di dalam ceritanya. Bagaimana bisa begitu? Dalam ajaran gereja Katolik, kita tahu bahwa malaikat yang memberontak melawan Allah adalah Lucifer. Dan malaikat Michael, sang malaikat agung dan seluruh malaikat surgawi yang memilih setia terhadap Allah, tidak mungkin lagi berkhianat kepada Allah. Dalam tradisi yang diajarkan oleh gereja Katolik, para malaikat diciptakan sempurna oleh Allah sebagai makhluk yang murni spiritual atau tanpa tubuh fisik, dan setiap hari para malaikat yang diciptakan dengan segala kesempurnaan oleh Allah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memilih atau menolak Tuhan. Karena kesempurnaan mereka sebagai makhluk spiritual ini, sekali para malaikat ini memilih setia kepada Allah atau memberontak kepada Allah, pilihan tersebut tidak dapat diubah lagi. Sekali mereka memilih setia, mereka akan seterusnya setia, dan sekali mereka memilih tidak setia atau memberontak, seterusnya mereka akan seperti itu. Dan Lucifer yang paling indah di antara para malaikat, karena merasa paling indah dari antara ciptaan yang lainnya, akhirnya ia menjadi sombong dan memilih menggunakan kehendak bebasnya untuk memberontak melawan Allah. Karena kesombongan yang ia miliki, ia menganggap kalau dirinya bisa menjadi seperti Allah, bisa menjadi maha kuasa seperti Allah, maha bijaksana seperti Allah, dan ia juga merasa layak untuk disembah sama seperti Allah. Dan jika kalian masih bertanya mengapa para malaikat yang memilih untuk melawan Allah ini tidak bisa mengubah kembali pilihannya tersebut, saya sudah membahasnya di video yang membahas tentang film Noah. Silahkan cek videonya yang ini. Sementara itu, malaikat agung Michael adalah salah satu malaikat agung yang dengan setia melayani Allah. Ialah yang memimpin para malaikat surgawi dalam pertempuran di surga melawan Lucifer dan para pengikutnya, yang berakhir dengan kejatuhan Lucifer ke neraka. Dalam iman Katolik, Michael dikenal sebagai pembela kaum beriman untuk menghadapi serangan musuh.
Cerita-cerita klasik tentang malaikat agung Michael umumnya bersumber pada kitab Wahyu yang menggambarkan peperangan antara yang baik dan yang jahat. Lebih lanjut lagi, nama Michael ini berasal dari bahasa Ibrani Mikael yang berarti siapa yang sama seperti Allah. Dikisahkan dalam tradisi bahwa saat berperang melawan iblis, sang iblis ini bertanya, siapa yang sama seperti saya? Dan dijawab oleh Michael, siapa yang sama seperti Allah? Michael menyiratkan bahwa Allah sangat maha kuasa dan tak ada satupun dari ciptaan yang dapat menyamai Allah. Dan karena peranannya yang penting, yang bertanggung jawab untuk melawan iblis dan sekutu-sekutunya, sehingga membuat banyak orang menyebutnya sebagai pangeran para malaikat. Sampai di sini mungkin ada beberapa dari kita yang masih kebingungan dengan pernyataan saya yang mengatakan kalau sekali malaikat memilih, pilihan tersebut tidak dapat diubah lagi. Sehingga beberapa dari kita mungkin akan bertanya, apakah benar makhluk yang di surga, entah itu manusia yang saat ini sudah berada di surga dan malaikat yang di surga, tidak dapat berbuat dosa? Bukannya manusia pertama kali berdosa itu di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa? Dan bukannya saat malaikat diciptakan mereka semua tinggal di surga? Berarti makhluk yang di surga mempunyai kemungkinan untuk berdosa dong? Dan berarti film Legion ini tidak salah. Oke, kalau ada yang bertanya seperti itu, pertama-tama yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah bahwa Taman Eden tidak sama dengan surga. Jadi, bahwa Adam dan Hawa dapat jatuh ke dalam dosa bukan berarti ada dosa di dalam surga. Dan bukan pula berarti kalau manusia yang sudah berada di surga saat ini dan malaikat yang di surga ada kemungkinan untuk dapat jatuh ke dalam dosa seperti Adam dan Hawa dan juga Lucifer. Menurut Santo Thomas Aquinas, yang ada pada Adam dan Hawa pada saat mereka diciptakan adalah rahmat pengudusan dan 4 jenis karunia yang disebut preternatural gift, yaitu yang pertama, keabadian atau immortality. Yang kedua, tidak ada penderitaan. Yang ketiga, pengetahuan akan Tuhan. Dan yang keempat, berkat keutuhan atau integrity. Maksudnya adalah harmoni atau tunduknya nafsu kedagingan kepada akal budi. Namun Adam dan Hawa belum sampai melihat Tuhan muka dengan muka, yaitu Adam dan Hawa belum mengenal Allah dengan sempurna di dalam Allah itu sendiri. Rahmat pengudusan dan keempat karunia preternatural gift ini yang hilang akibat dosa asal, sehingga manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa secara terus-menerus, atau disebut sebagai concupiscencia. Kecenderungan berbuat dosa ini adalah mencakup keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maka pada saat pembaptisan, kita dikaruniakan rahmat pengudusan sebagai pintu gerbang yang akan menghantar kita kepada kebahagiaan ilahi, yaitu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Lihat di dalam 2 Petrus bab 1 ayat 4. Kesempurnaan kebahagiaan surgawi inilah yang dijanjikan Allah pada jiwa-jiwa para kudus yang bersatu dengannya di surga, sebab mereka akan memandang Allah muka dengan muka. Dalam kondisi memandang Allah muka dengan muka, kita akan melihat Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Lihat di dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 2. Melihat Allah di dalam Allah, dan dalam keadaan ini seseorang tidak akan berbuat dosa lagi, dan ini pun berlaku sama untuk malaikat yang ada di surga. Maka di surga hanya ada malaikat yang baik, sedangkan setan atau iblis atau fallen angel tidak ada di surga, tapi di neraka. Sebab pada saat Allah menciptakan malaikat, Ia memberi kesempatan kepada mereka untuk memilih untuk taat padanya atau tidak. Dan Lucifer yang diciptakan sebagai malaikat yang elok rupa menjadi sombong dan akhirnya menolak untuk taat terhadap Allah. Jadi kesimpulannya, Allah selalu menciptakan sesuatu yang baik, baik itu malaikat ataupun manusia. Namun sang ciptaannya itu dapat menolak untuk taat kepadanya, seperti yang terjadi pada Lucifer dan kawan-kawannya, dan juga yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Penolakan manusia pertama terjadi di Eden, sedangkan penolakan malaikat terjadi sesaat setelah mereka diciptakan. Santo Thomas Aquinas mengatakan malaikat terang dipisahkan dari malaikat gelap atau jahat, malaikat terang di surga dan malaikat jahat di neraka. Maka kesimpulannya, di surga tidak ada manusia maupun malaikat yang dapat berbuat dosa.
Sebab semua penghuni surga telah dipenuhi oleh rahmat Allah karena telah bersatu dengan Allah. Jadi sudah sangat jelas, sekali malaikat memilih, pilihan tersebut tidak dapat diubah lagi. Para malaikat bukanlah makhluk yang memiliki potensi seperti kita manusia yang masih ada di dunia. Sekali malaikat memilih, mereka sudah sangat paham dengan konsekuensinya. Tidak seperti manusia yang kalau memilih sesuatu seringkali muncul pertanyaan, Ini kira-kira bagus nggak ya? misalnya, atau Dicoba aja dulu lah. Mungkin aja ada hal baik yang terjadi. Kalau buruk jadi pengalaman, kalau baik ya begituan. Kalau cocok lanjut, kalau tidak cocok ya jangan dilanjutkan. kita manusia biasanya sering seperti itu. Nah, para malaikat tidak seperti itu. Ketika para malaikat memilih untuk setia atau memilih untuk tidak setia, mereka tidak membuat pernyataan, dicoba-coba saja dulu atau dijalani saja dulu. Bagi mereka, semuanya sudah sangat-sangat jelas. Sekali mereka memilih, pilihan tersebut tidak bisa dirubah. Alasannya, karena mereka diciptakan dengan kesempurnaan yang melebihi manusia. Jadi, ketika mereka memilih berdosa, mereka tidak dapat bertobat lagi. Dan ketika mereka memilih untuk setia, mereka tidak dapat berdosa lagi. Pilihan tersebut bersifat radikal dan tetap.